Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga kamu dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Si. Hari ini kita akan belajar bersama tentang adaptasi. Sebelum kita memulai, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Adaptasi merupakan salah satu ciri pada makhluk hidup. Mari kita ingat kembali ciri-ciri pada makhluk hidup. Ciri-ciri pada makhluk hidup antara lain membutuhkan makan, bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, mampu beradaptasi, serta dapat mengeluarkan zat sisa. Kalian siapkan alat tulis dan buku untuk mencatat ya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi dibedakan menjadi 3 macam. Adaptasi morfologi berdasarkan bentuk tubuhnya, adaptasi fisiologi berdasarkan fungsi-fungsi dari dalam tubuhnya, dan adaptasi tingkah laku atau berdasarkan perilaku pada makhluk hidup tersebut. Makhluk hidup beradaptasi tujuannya banyak loh. Ada yang memperoleh makanan atau mendapatkan makanan, ada yang untuk mempertahankan diri, serta ada yang bertahan hidup baik pada cuaca ekstrim ataupun pada lingkungan-lingkungan tertentu. Mari kita bahas satu persatu dari adaptasi tersebut. Adaptasi pada tumbuhan berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya atau habitatnya dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu lingkungan perairan atau hidrofit, lingkungan kering dan panas seperti gurun atau xerofit, lingkungan yang mengandung kadar air yang tinggi atau lembab disebut hygrofit, dan lingkungan yang seperti di daerah Indonesia atau daerah tropis yaitu tropofit. Ada juga yang lingkungan memiliki kadar garam tinggi atau halofit, dan lingkungan yang berada pada seresa-seresa sampah atau saprofit. Kita bahas satu persatu contoh-contoh adaptasi pada tumbuhan. Disiapkan catatannya ya, jangan lupa. Adaptasi tumbuhan pada lingkungan xerofit. Contohnya kaktus. Adaptasi kaktus adalah daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan, batangnya tebal dan berwarna hijau untuk menyimpan air serta fotosintesis, akarnya sangat panjang untuk mencari air di tempat yang jauh. Ingat ya, kaktus daun berbentuk duri, batang tebal, dan akar yang panjang. Selanjutnya, adaptasi pada tanaman yang hidupnya di daerah air. Contohnya teratai. Teratai memiliki batang berongga untuk memudahkan pertukaran atau sirkulasi udara, sehingga oksigen mudah masuk. Lalu, daunnya tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan dan menyerap cahaya sebanyak-banyaknya. Akarnya menancap di dasar air agar tidak mudah terbawa arus. Teratai, daun lebar tipis, batang berongga, dan akar menancap di dasar perairan. Selanjutnya, eceng gondok. Pangkal daun atau batangnya menggembung agar mengapung di air. Akarnya serabut sangat lebat untuk keseimbangan agar tidak terbalik dan memiliki daun berlapis lilin. Ingat ya, eceng gondok, batang menggembung, daun berlapis lilin, akar serabut. Selanjutnya adalah kangkung. Kangkung memiliki batangnya berongga atau batang rumput. Selanjutnya, adaptasi pada daerah lembab atau higrofit. Contohnya keladi atau talas.
daunnya berlapis lilin untuk mengurangi penguapan berlebihan. Kemudian ada daerah halofit atau kadar garam tinggi. Contohnya adalah tanaman bakau. Tanaman bakau memiliki akar tunjang dan akar napas. Fungsinya untuk membantu bernafas di air. Selain itu, daunnya tebal dan dapat mengeluarkan kelebihan garam. Yang terakhir adalah pada lingkungan saprofit atau daerah-daerah seresa sampah. Itulah tadi adaptasi pada tumbuhan berdasarkan lingkungannya. Coba teman-teman lihat pada video tersebut. Jika putri malu daunnya kita sentuh, maka daunnya akan mengatuk. Itu juga merupakan salah satu contoh adaptasi loh teman-teman. Ya, daun putri malu tersebut jika disentuh kan akan mengatuk. Itu fungsinya untuk melindungi diri dari pemangsanya. Ketika mengatuk, dikiranya tanaman tersebut sudah layu, sehingga pemangsa atau predator yang tadinya mau makan, jadi sudah tidak punya minat untuk makan lagi. Selain melindungi diri dengan mengatupkan daunnya, tanaman putri malu ini batangnya juga dilengkapi dengan duri. Ya, duri adalah salah satu alat untuk melindungi diri pada tumbuhan. Selain putri malu, pada batang tanaman mawar juga terdapat duri. Pada batang tanaman salak, durinya sangat panjang. Hati-hati ya teman-teman. Nah, selain itu ada lagi batang tanaman angsana, batang tanaman bunga bougainville atau bunga kertas. Pada batang tanaman euphorbia, ini durinya sangat banyak ya teman-teman. Lalu pada tanaman murbei atau semacam arbei. Dan yang terakhir adalah duri pada daun lidah buaya. Tepian daun lidah buaya ini fungsinya selain melindungi diri juga untuk mengurangi penguapan agar dia dapat bertahan hidup di daerah yang panas dan kering. Selain menggunakan duri, tanaman juga melindungi diri dengan menggunakan getah. Getah ini fungsinya untuk memerangkap mangsanya atau memerangkap predator. Contohnya pada batang kamboja, pada pepaya, pada tanaman nangka. Kalau nangka sampai buahnya ya teman-teman. Kemudian ada lagi pada tanaman patah tulang. Ini getahnya dipercaya bisa mengobati patah tulang loh. Kemudian ada lagi pada tanaman karet. Kalau getah tanaman karet dimanfaatkan untuk bahan baku industri, yaitu bahan baku karet. Lalu ada getah pinus, getah damar, dan getah tanaman kemenyan. Kalau getah pinus digunakan untuk cat, sedangkan getah damar untuk pewangi, dan getah kemenyan biasanya untuk aromaterapi. Selain itu, terdapat juga getah pada tanaman jarak pagar. Ini dipercaya untuk mengobati sakit gigi. Ya, itulah teman-teman cara-cara pada tumbuhan untuk melindungi diri. Selain beradaptasi dengan cara melindungi diri, tanaman juga dapat beradaptasi untuk bertahan hidup dari lingkungan tertentu. Contohnya Venus, kantong semar, dan Drosera. Mereka akan memerangkap serangga yang kemudian akan diambil nitrogennya karena mereka hidup di daerah rawa atau di daerah yang miskin zat-hara. Selain itu, tanaman juga dapat bertahan hidup pada daerah tropis atau tropofit. Contohnya adalah jati, mahoni, dan juga kedondong. Tanaman-tanaman ini akan meranggas atau menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Selain itu, cara lain pada tanaman jagung untuk mengurangi penguapan adalah dengan cara menggulungkan daunnya. Jika pada tanaman jahe dan rumput-rumputan, mereka
akan melayukan sebagian daunnya agar mereka dapat bertahan hidup dari cuaca yang kering. Dan pada tanaman pisang, mereka akan merobekkan daunnya. Fungsinya sama ya, untuk mengurangi penguapan. Kalau pada daun cemara, daunnya akan mengerucut ke atas. Sedangkan pada daun pinus, daunnya akan berbentuk seperti jarum. Fungsinya sama, mereka untuk mengurangi penguapan. Selain itu, tanaman juga dapat beradaptasi dengan cara lain. Salah satunya adalah tanaman bambu. Mereka memiliki rambut gatal atau gelugut. Fungsinya untuk melindungi diri dari predator. Selain itu, dari segi fisiologis, ada juga tanaman yang beradaptasi dengan cara mengeluarkan bau busuk maupun bau wangi. Kalau bau busuk pada tanaman bunga bangkai dan Rafflesia untuk menarik serangga agar membantu penyerbukan ya. Sedangkan pada tanaman bunga yang mengeluarkan wangi-wangian khas juga sama, akan menarik serangga untuk membantu mereka menyerbuk sehingga mereka dapat bertahan hidup dan melestarikan jenisnya. Demikian penjelasan mengenai adaptasi pada tumbuhan. Semoga kalian menjadi lebih paham ya teman-teman. Selanjutnya, silakan dikerjakan kegiatan kedua dan kegiatan ketiga. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.